Allah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Perkara anggota tubuh yang harus dijaga yang keempat, yaitu al-qalbu, hati. Di antara penyakit hati yang perlu kita waspadai dan perlu kita obati, di sini Al-Imamul Ghazali menyebutkan ada empat penyakit hati yang berbahaya. Pertama, al-amalu, yaitu panjang angan-angan. Yang kedua, al-isti'jalu, sering tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga, al-hasadu, yaitu iri, dengki. Kemudian yang keempat adalah al-kibru, sombong, angkuh. Nah, itu penyakit hati yang sangat berbahaya, yang perlu kita ketahui dan kita obati. Yang pertama, pada minggu yang sebelumnya juga sudah kita bahas bahaya dari al-amalu, panjang angan-angan. Bahayanya ada 4. Kenapa panjang angan-angan ini merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya, ya? Pertama, orang yang memiliki panjang angan-angan menyebabkan orang tersebut tarkut ta'ati wal kasalu fiha, yaitu akan meninggalkan taat dan akan malas untuk beribadah. Itu diakibatkan oleh panjang angan-angan. Kenapa orang akan malas beribadah atau bahkan meninggalkan ibadah? Karena dia merasa akan hidup masih lama, akan hidup masih lama, sehingga orang sering mengatakan saufa af'alu wal ayyamu baina yadayya, saya akan kerjakan nanti, masih lama waktu, masih panjang umur. Jadi dia menunda terus, sehingga ibadah dia malas karena merasa masih panjang umur. Nah, ini sudah kita bahas secara rinci, secara rinci sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Cuma yang merangkaikan supaya nyambung dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, akibat dari penyakit al-amalu, panjang angan-angan itu adalah tarkut taubati wa taswifuha. Orang akan meninggalkan taubat dan akan menunda-nunda untuk bertaubat. Ya, karena merasa masih panjang, masih muda, jadi nanti saja, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Nah, itu akibat daripada penyakit al-amal, ya, penyakit al-amalu, pakai hamzah, amalu artinya panjang angan-angan. Nah, bahasa anta mungkin apa mungkin? Keras hati. Iya, kan anak keras hati. Panjang angan-angan. Dia akan meninggalkan taubat, ya, dan menunda-nunda untuk bertaubat, sehingga orang ini tidak segera, ya,
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak segera bertobat kemudian meninggal dunia belum sempat bertobat, nah bahaya. Bisa mengakibatkan su'ul khatimah. Ya, su'ul khatimah. Sehingga sering kita, mungkin diri kita ya, atau keluarga kita, saudara kita, apabila kita ingatkan untuk segera bertobat, dia mengatakan saufa atubu, nanti saya tobat, nanti ya, saya bertobat nanti setelah menikah. Saya tobat sudah menikah nanti setelah punya anak, nanti setelah punya cucu, setelah punya cucu nanti setelah punya baluk, dan seterusnya. Akan menunda terus. Dan itu permainan iblis. Ya, at-taswifu minasyaiton. Menunda-nunda itu dari syaitan. Kan kadang-kadang waktu kita muda, ya, masih bajang, masih muda, masih kuat, ya. Kita menganggap nanti setelah tua baru akan rajin ibadah. Ya, nanti setelah tua sholat sunatnya banyak, puasa sunatnya banyak, tahajudnya banyak. Itu permainan setan. Ya, pas kita kuat, pas kita muda, disuruh kita nanti saja, pas tua itu baru rajin taswib. Ternyata setelah tua goyo narak balung tagin tahajud naik wah gara-gara. Ya, narak balung teh sembahyang sunat wah wajib doang kadang-kadang. Kalau tidak wajib mungkin ya tegawe, iya, saking lemah. Tetapi syaitan selalu membisikkan nanti saja, setelah tua kita rajin. Pas begitu tua balung wah narak wah. Ya, wajib doang kadang-kadang masih tokol tenggawe, ya, apalagi gen sunat. Ya. Pas bajang suruh rajin sembahyang sunat, nanti sajalah tua. Ya. Nanti saja. Pas bajang suruh sembahyang, suruh puasa sunat banyak-banyak, laun deh waktu tua. Pas tua penyakit luwe goyogin puasa sunat. Puasa wajib doang, namun ayatna wajib dia sang ya tekawa. Deh, wah datang penyakit mah, datang penyakit nih, datang macam-macam penyakit. Goyogin puasa sunat, goyogin sembahyang sunat, sembahyang wajib doang hampir-hampir tidak kuat kita untuk melakukan. Tetapi setan selalu bermain taswib, nanti saja. Masih muda, udah ya, nanti. Nah, itu diakibatkan karena penyakit al-amalu, merasa diri akan panjang usia. Merasa diri akan panjang usia. Nah, lanjutan dari pembahasan kita pada minggu-minggu yang lalu, akibat dari penyakit al-amalu itu yang ketiga adalah al-hirsu alal jam'i wal istighali bid dunya 'anil akhirah. Akan tamak ya, untuk mengumpulkan harta dan akan sibuk di dalam urusan dunia sampai melupakan akhirat. Itu akibat apa? Al-amalu. Akan hirs. Hirs itu artinya tamak. Ya. Tamak itu maksudnya semangatnya full untuk bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bila perlu 7 keturunan, wah siap. Bila perlu, deh. Ya. Anak cucu baluk, wah aman. Nah, bila perlu itulah. Itu namanya al-hirsu. Tetapi kata Al-Imam Abul Lais As-Samarqindi rahimahullah ta'ala, jadi tamak terhadap dunia itu dibagi menjadi 2. Ada tamak yang baik, ada tamak yang tidak baik. Tidak semua tamak rakus terhadap dunia itu tercela, tetapi ada juga yang tidak tercela. Al-hirsu madhmumun
wa hirsu ghairu mazmumin. Tamak yang tercela dan tamak yang tidak tercela. Tetapi yang tidak tercela ini meninggalkannya pun kalau mampu lebih bagus, kalau mampu. Walaupun dia tidak tercela. Tetapi meninggalkannya kalau mampu lebih bagus. Tetapi kalau tidak mampu tidak apa-apa. Ya. Mana dia? Fal hirsu alladzi huwa madhmumun. Adapun tamak yang tercela itu adalah tamak mengumpulkan harta sehingga dia lalai di dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begawian, lemak, tengari, kelem, sembahyang ya, sembahyang ya. Lu nah kali-kali. Nggih. Lu yang datang ke Topin Malaysia. Nggih, di Malaysia. Pada sembahyang susah. Megawian dong meta kepeng. Nggih. Nah, sembahyang laun ngkada. Nah, itu tamak yang tercela. Tamak yang tercela. Apabila kita sibuk mengumpulkan harta dan meninggalkan kewajiban-kewajiban, maka itu terlarang, tercela. Yang kedua, tamak yang tercela itu adalah tamak mengumpulkan harta dengan niat tujuan untuk bermegah-megahan dan menumpuk-numpuk harta. Itu tercela. Menumpuk harta atau untuk bermegah-megahan, apabila kita bekerja mati-matian siang malam dengan tujuan untuk menumpuk harta atau untuk bermegah-megahan, maka itu tamak yang tercela. Ya. Itu yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai masuk ke dalam kubur. Jadi ternyata penyakit tamak nono tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Namun ya tarim diri saja. Ya ini. Gin mentelah. Bede tanah hektar, milih 2 hektar. Bede 2 hektar, milih 3 hektar. Bede 3 hektar, 4 hektar seterusnya. Bede sampi saya milih 2. Bede 2, milih 3. Bede 3, milih 4 seterusnya. Itu sifat ya, sifat tamak. Namun ya tarim lek saja tidak akan pernah berhenti. Bede balik saya milih 2. Milih 3. Bede awas saya milih 2, milih 3, milih 4 dan seterusnya. Itu pertama. Tetapi ada yang terpuji, ada yang tercela. Wa ammal ladzi huwa ghairu mazmumin. Adapun tamak yang tidak tercela itu adalah orang yang bekerja ya tamak tetapi dia tidak sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban. Nah, megawian, lemak megawian, tengari megawian, lagu pas waktu sembahyang, waktu ngaji. Nah, itu tamak yang tidak tercela. Megawian lemak datang megawian sampai subuh megawian. Sampai tengari menjelang zuhur mentelah sembahyang zuhur malik mangan megawian malik. Asar mentelah sembahyang mangan megawian malik maghrib istirahat terus sembahyang dan seterusnya. Artinya apa? Dia bekerja siang dan malam tetapi tidak lupa kepada
kewajiban-kewajiban, deh. Nah, tidak lupa kepada kewajiban-kewajiban. Terutama musim gabah no, deh duit dengan begoyan begabah, alah puasa malah kan, berat. Pilih begabah atau puasa? Hah? Gin pilih puasa narak balung de begabah. Gin pilih begabah puasa korban. Nah, jadi cara mengukurnya apabila keinginan mengumpulkan atau mencari harta itu sampai ya mengorbankan kewajiban, maka itu keinginan tamak yang tercela, ya, tamak yang tercela. Kemudian tamak yang tidak tercela adalah orang yang mengumpulkan atau bekerja ya mencari rezeki ya, la yuridu bihi at-tafakhur, dia bukan untuk berbangga-bangga menyombongkan diri. Kalau dengan begoyan rajin bagus begitu mau rezeki parun sedekahang, deh parun sumbangan, biang anak yatim, biang pondok pesantren, biang masjid, luwek dengan gitu. Hasil begoyan parun sebulan zakatnya. Kemudian kadang-kadang bukan hanya zakat, ya dia bersedekah, berimpak. Nah itu bagus, ya, bekerja mengumpulkan harta tetapi dia tidak niat untuk menumpuk atau berbangga-bangga menyombongkan diri, dan itu bagus. Nah itu penyakit tamak, ya. Nah, orang akan tamak mengumpulkan harta dan sibuk dengan dunia, melupakan akhirat, diakibatkan atau disebabkan oleh penyakit al-amalu, ya. Penyakit al-amalu artinya panjang angan-angan. Biasanya kata beliau Al-Imam Ghazali mengatakan orang yang memiliki penyakit hirs tamak itu biasanya sering mengatakan akhaful faqra fil kibari wa rubbama ad'ufu 'anil iktisabi wala budda li min syai'in fadilin addakhiruhu li maradin au haramin au faqrin. Aku takut, khawatir ya pada masa tuaku nanti aku menjadi fakir. Lontua aku no fakir, nara apa? Rubbama bisa jadi masa tuaku tidak bisa lagi bekerja. Padahal belum tentu dia tua. Belum tentu dia tua, tapi dia sudah takut dari awal, sudah khawatir, sudah cemas dari jauh-jauh terhadap sesuatu yang belum tentu akan terjadi, ya. Nah ini yang menyebabkan kita selalu galau, susah, resah, ya, memikirkan sesuatu masih jauh, belum tentu tersampai itu, ya, belum tentu tersampai. Nah, itulah penyakit amal itu kata beliau. Saya khawatir nanti ketika tua ya menjadi fakir, kemudian tidak bisa lagi bekerja, maka saya perlu sekarang mati-matian ya, mati-matian bekerja. Tetapi marah ibru deh, apabila dia tidak sampai meninggalkan kewajiban dan bukan niat untuk berbangga-bangga bekerja mengumpulkan harta itu dibenarkan, tidak tercela, deh. Nah. Sehingga ya kata beliau penyakit-penyakit ini akan menyebabkan hati kita selalu sibuk. Pikiran hati selalu sibuk memikirkan sesuatu yang belum mungkin terjadi, yang belum bisa kita lalui nantinya. Ya, nah. Misalnya apa? Pada masa tua nanti akan seperti ini belum tentu. Lagu itu wah susah juluan. Wah pinang juluan, mikirang apa? Mikirang langit bedak. Pikiran keni. Bau kita tua lagu wah pikirang telekan enggak yang susah juluan.
Sehingga kata ya diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qatalani hammun yaumin lam adrikhu. Sungguh ya kegelisahanku telah membunuhku untuk hari yang belum tentu aku akan lalui. Kegelisahan itu bisa membunuh kita. Merasa galau, sedih, memikirkan sesuatu yang belum tentu akan terjadi, nah itu bisa menyebabkan orang mati. Nah, kata beliau, qatalani hammun, kegelisahanku telah membunuhku, yaumin la adrikhu, untuk hari yang belum tentu aku akan jumpai. Qila, kemudian ada orang bertanya, wa kaifa dzalika ya Abu Dzar? Apa maksudmu dari ungkapan itu wahai Abu Dzar? Qala inna amali jawaza ajali. Sesungguhnya angan-anganku melampaui ajalku. Nah, kata beliau, sesungguhnya anganku belik lalu, ajalku je yang sampai itu. Jadi jeluan sumati ini si angan daripada ajal. Nah, jeluan angan dan nyumati itu timbang ajal datang gitu. Nah, itu maksudnya sesungguhnya kegelisahan, kegundahanku membunuhku pada hari yang belum tentu aku akan mendapatinya. Nah, itu bahayanya terlalu panjang angan-angan. Jadi kuncinya nikmati hidup hari ini. Masalah besok urusan besok. Jemak nang pikirang gitu bahasa Tulokan. Inengka jemak nang pikirang. Ya, nah. Hen perkara karingah tahun tapi kirang nengka lah bega benang tah. Harian gawe apa je inengka buta gawe jemak ta gawe ya. Dia tu lah nyusah lek terlalu. Nggih, tu lah nyusah lek terlalu. Kemudian yang keempat, akibat daripada penyakit al-amalu, panjang angan-angan itu adalah al-qaswatu bil qalbi wan nisyanu lil akhirati. Akan menyebabkan hati menjadi keras dan lupa kepada kehidupan akhirat. Penyakit al-amalu, panjang angan-angan ya, menyebabkan hati menjadi keras dan lupa kepada akhirat. Kenapa orang bisa lupa akhirat? Li'annaka idza ammaltal aisyat tawil la tadhkurul maut wal qabra. Karena apabila engkau menginginkan kehidupan yang panjang, melintah hidup di dunia doang, maka engkau pasti lupa kehidupan akhirat dan lupa kepada kuburan. Lupa akhirat, kubur lupa, akhirat lupa, kumbena melintah hidup di dunia doang. Melintah hidup di dunia doang. Penyakit hati itu ya bisa disebabkan oleh 4 perkara. Kerasnya hati bisa disebabkan oleh 4 perkara. Pertama ya, batnun mumtali, nyebabang hati ente keras. Arti kerasnya maksudnya hati yang sudah tidak peka. Hati keras itu hati yang sudah tidak peka, tidak lentur, jadi dia keras. Ada dengan lapar tidak peduli, ada dengan minta-minta tidak peduli, hatinya keras. Ada panggilan untuk sholat tidak tergerak lagi, tidak tertarik, keras hatinya.
Nah, hati yang keras. Maka yang menyebabkan hati seseorang itu keras 4 perkara. 1, batnun mumtali, perut yang selalu penuh. Perut yang selalu penuh. Ya dua apa ya debu lapar. Lapar kedik menangisi doang tuh. Debu lapar. Pokoknya harus sabol tianda. Harus sabol. Nah itu menyebabkan hati akan keras. Batnun mumtali, perut yang selalu penuh. Ya. Nah. Pokoknya hendak telat mangan 10 menit doang jangan silang dah hawan dah. Nah, tandanya keras hati. Atau badan kubur. Ya debu lapar mendak. Nah telat doang 10 menit langsung kelang dah wanda rebang dah piring apa kelep. No tandanya keras hati. Menati lembut ya sabar ngatun tunggu dulu. Bila perlu nah kita bantu awanta mongkak gitu bila perlu. Lo ini aja iya mele nerima nyendok doang. Telat tak kedik sendok sutang. No hati keras. Nah, hati keras. Hatinya keras, lagu pas ranjang aja lemes. Nah, hati keras. Nah, itu tanda atau penyebab hati seseorang keras. Batnun mumtali. Perutnya tidak pernah lapar, selalu ingin penuh. Ya, nah hatinya keras. Yang kedua yang menyebabkan hati itu keras adalah suhbatu sahibus su', berteman dengan sahabat-sahabat yang jahat. Ya, bersahabat kanca dengan lengi, bersahabat kanca maling, bersahabat kanca pemabuk, bersahabat kanca pezina, bersahabat kanca dengan digirang main judi. Nah itu yang menyebabkan hati keras. Awal-awal mungkin biasa, lalu ngonek-ngonek aja susah. Nah, bersahabat dengan orang yang jelek itu akan mewariskan hati menjadi keras. Yang bebeak namunah kedung bersahabat kanca dengan lengi suruh sembahyang sulit. Ya, kanoh keras hatina. Suruh ngaji mele, suruh sembahyang susah, suruh puasa susah, lapuk susah. Kenapa? Hatinya sudah keras. Akibat daripada pergaulan yang tidak baik. Nah, maka seperti yang sampaikan dulu, orang yang tidak baik ini semuanya tidak baik. Tidak perlu diambil darinya. Bahkan bekas pakaiannya pun jangan diambil. Bahaya. Karena akan penyakit tidak baik ini dia akan mewariskan. Ya. Seperti orang soleh, apapun dari dia bagus, bekas minumnya bagus, bekas pakaiannya bagus, bekas tempat tidurnya bagus, orang akan merebutkan karena akan mewariskan keberkahan. Begitu juga orang yang jahat ini, bekas pakaiannya tidak bagus, bekas makannya tidak bagus, bekas apapunnya pun tidak bagus. Jangan diwariskan, jangan diambil, jangan dipakai, karena akan mewariskan ya dosa maksiatnya itu. Nah itu pesan ulama begitu, jangan diwariskan. Namun tatuang dengan lengi, nah tatuang aja terima, tatuang aja. Itu kalau kita tahu. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan ya hati itu menjadi keras adalah nisyanu dzunub al-madiyah. Selalu melupakan dosa-dosa yang telah dilakukan. Cuek, ya. Cuek terhadap dosa, tidak mau bertobat, pokoknya menganggap dosa itu sudah biasa. Sudah menjadi langganan. Sudah tidak merasa lagi dosa. Pokoknya dia biasa sudah melakukan dosa itu sudah biasa. Itu tandanya ya hatinya keras. Seharusnya kalau hati orang itu lembut, berdosa itu dia bersedih, ada perasaan dalam hati itu dia menyesal, merasa bersedih, merasa bersalah dan merasa menyesal.
itu kalau hatinya lembut. Tapi kalau hatinya keras berdosa ya biasa saja. Nara idapna berdosa wah. Nara idap berdosa. Nah itu apa namanya? Nah tanda-tanda atau hati yang keras itu. Kemudian yang keempat itu ya penyebab hati yang keras itu adalah tulul amal ya. Keras hati bahasa anten, panjang angan-angan. Ya cocok juga dengan baturta tutuloka tengena tinggi angan-angan keras hati nih kan. Cocok Anda. Karena memang penyebab keras hati itu tulul amal. Panjang angan-angan ya, beli angan. Nah, beli angan. Nah, pertama ya, yang menyebabkan hati itu keras, perut yang selalu penuh. Yang kedua, bersahabat dengan orang-orang jahat. Kemudian yang ketiga, melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Dan yang keempat adalah tulul amal, panjang angan-angan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali mengatakan ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum isnatani. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian ada dua, kata Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian ada dua. Yang pertama tulul amal, panjang angan-angan. Dan yang kedua wa ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya. Panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Ala wa inna tulal amali yunsil akhirah. Kenapa beliau khawatir terhadap dua penyakit ini? Karena tulul amal, panjang angan-angan itu menyebabkan orang lupa akhirat. Muntah lupa akhirat aja bebas itu dunianya. Bebas itu. Lalu namun dengan masih ingat akhirat deh. Nah, masih ingat akhirat atau ingat mati aja masih bau yang ngerim deh. Nah. Lalu dengan wah lupa aja deh. Nah, susah. Ia empuk kata Siti Aisyah kalau tidak salah, apakah ada amalan ya Rasulullah ya yang pahalanya sama dengan orang mati syahid di jalan Allah? Nah, Rasulullah menjawab ada. Walaupun orang ini tidak berperang di jalan Allah, ya, tidak mati syahid ya di jalan Allah, tetapi nanti dia dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Apa amalan itu? Amalannya kata beliau, apabila orang tersebut mengingat mati 20 kali dalam sehari semalam. Mengingat mati 20 kali dalam sehari semalam. Nah, dengan memunal amalan ini 20 kali ingat mati sehari semalam, maka nanti walaupun dia di dunia matinya biasa, mati di rumah di ranjang, tidak dalam keadaan berperang, tetapi dia nanti masuk dalam kelompok orang-orang yang mati syahid. Apa maksudnya mengingat mati 20 kali? Maksudnya bukan artinya ingat mati, ingat mati, ingat mati, ingat mati, ingat mati, ingat mati. Ya. Ya. Bisa maksudnya itu ketika sholat ya, setiap ruku atau setiap sujud itu ya,
kita membaca doa, kata ulama, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ya Allah, bantulah aku menghadapi kematian dan mudahkanlah kematian itu untukku. Bisa itu diamalkan ya setiap sujud. Misalnya sembahyang sunat, rawatib. Sembahyang sunat ya, rawatib itu kan yang muakkad ada 12 rakaat. Pertama subuh, sebelum subuh 2 rakaat. Misal pin 2 rakaat nono pira kali sujud? 4 kali. Henta malang yang 4 kali doa bro, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya, batu 4. Beh malik zuhur muakkadna sembahyang qabliyah pira rakaat? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 salam. Anu sunat muakkadna. Berarti 4 rakaat pira sujud? Balu. Enta malang bilang sujud, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya, berarti wah pira? 4 tambah balu 12. Kemudian ba'da zuhur, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ya. 2 rakaat itu yang sunnah muakkadnya. Tambah pira? 4 pira ya? 16. Kemudian maghrib ba'diyah yang muakkadnya itu ba'diyah ya. Ba'diyah maghrib 2 rakaat pira ya? Pira? 20 ya? 20-an. Nah henta malang pin sembahyang sunat bilang sujud. Henta malang pin sembahyang sunat bilang sujud. Atau henta malang pin sembahyang sunat bilang sujud terakhir, berarti lu sembahyang kita nu pin sembahyang wajib bilang sujud terakhir, sembahyang rawatib sujud terakhir, tambah lagi nanti duha, tambah salat sunat yang lain. Lagu enam mutamil mar ibru bilang sujud sembahyang sunat rawatib 12 rakaat doang, wah lebih ya. Ditambah lagi yang muakkad itu ba'diyah isya, jadi 12. Apa amalannya? Allahumma a'inni 'alal maut, ya Allah bantu aku menghadapi kematian. Artinya tingkat mati. Allahumma a'inni 'alal maut, ya Allah bantu aku menghadapi kematian, wa hawwinhu 'alayya, dan mudahkan mati itu untukku. Ya tata sulit lalu sakaratul maut. Nah nono tamalang bilang jelu bilang kelempin sembahyang sunat 20 kali sehari semalam, maka ganjarannya akan dikumpulkan nanti bersama orang-orang yang mati syahid. Nah, itu dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Sayyidina Ali, 2 perkara yang paling aku takutkan bagi kalian, pertama adalah tulul amal, karena tulul amal ini menyebabkan kalian akan lupa akhirat, dan itba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti hawa nafsu yasuddu anil haq, akan menghalangi kalian untuk mengatakan yang hak. Mengikuti hawa nafsu akan menghalangi kita untuk mengatakan yang benar. Jadi takut kita untuk mengatakan sesungguhnya kalau kita mengikuti hawa nafsu. Nah, itulah yang yang dikhawatirkan, yang sangat ditakutkan oleh Al-Imamul Ali karramallahu wajhah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu pembahasan ini juga masih panjang, masih tinggi, sampai antena lebih sempurna. Nah, maka kita perlu bersabar. Kita selalu berdoa mudah-mudahan kita panjang umur dalam kebaikan. Antak panjang umur doang aja,
balak kita berdoa panjang umur doang, lalu ente dampingin nih panjang umur untuk kebaikan dia, nah tidak apa-apa. Panjang umur untuk beribadah, panjang umur untuk taat, ya. Kita berdoa, mudah-mudahan ente panjang umur untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keistiqomahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan untuk selalu menuntut ilmu, untuk kita memperbaiki diri kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cukupkan pengajian kita pada malam hari ini karena waktu Isya sudah tiba. Sebelum tiang tutup, mungkin ada pertanyaan yang perlu ditanyakan? Tidak. Bismillah. Nah. Untuk menghindari penyakit panjang angan-angan, jadi paling panjang kita mengingat kita akan mati 1 tahun. Nah, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam membuat program, misalnya dalam kemajuan dunia, kita membuat ada istilahnya program jangka pendek, menengah, bahkan sampai 8 tahun. Nah, yang 1 tahun itu kan hanya jangka pendek gitu. Nah, apakah tidak menghalangi ini? Dalam berbuat dunia, karena dalam pengajian kita hanya cukup mengingat mati, cukup sampai paling panjang 1 tahun. Ini mohon penjelasan. Baik, di dalam penjelasan ulama yang telah sampaikan pada minggu lalu, batas dikatakan orang panjang angan-angan itu dia meyakini dirinya akan hidup, ya, lebih dari 1 tahun. Dia meyakini dirinya akan hidup lebih dari 1 tahun. Bahkan pendapat ulama macam-macam. Ada yang mengatakan paling rendah, ya, dikatakan orang tidak dianggap panjang angan-angan itu paling rendah orang meyakini dirinya tidak akan hidup setelah dia bernapas sekali itu. Itu paling rendah, tingkatan yang paling tinggi, ya. Orang tidak dikatakan bukan lagi menghitung hari atau jam, tetapi menghitung napas. Begitu hari sekarang dia bernapas, bisa jadi setelah itu tidak bernapas lagi. Itu tingkatan makom tentu orang-orang yang sudah tinggi, ya, kedudukannya. Adapun dengan rencana program yang baik, mungkin itu yang dimaksud dengan cita-cita mungkin. Ya. Artinya kan kita selalu diperintahkan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya. Artinya ketika orang menginginkan sesuatu yang baik untuk dikerjakan, ya, maka dia sudah dihitung mendapatkan pahala. Itu murahnya Allah Subhanahu wa taala. Tak berniat berangan untuk nggawi bagus doang, wah mau itu pahala. Apalagi gin nggawi langsung double lah. Sebaliknya apabila orang berniat, ya, untuk melakukan dosa, belum tercatat dosa sampai dia melakukan dosa tersebut. Itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Namun tak berniat nggawi lenge deh. Misalnya arah berketuanan endah iranan. Nyumpak dengan lalu dalam hati doang. Nyumpak dengan dalam hati. Jadi tidak terhitung dia dosa karena masih tidak diucapkan. Itu kemurahan Allah taala. Pokoknya nyumpak dengan nyelak dengan dalam hati doang lagu. Nah, tidak sampai diungkapkan. Pada isi dengan mama jerang awan dulu dalam hati doang, ya jatuh talak. Dalam mangan aja jerang kamu. Talak siu kamu dalam mangan doang lagu.
Pas berdeda lemas gitu, hilang. Pas kecewa bersuara ya dalam mangan ya wah sampai tenggorokan jerangkam lagu urung gitu. Maka tidak dihukum talak. Tetapi kalau sudah keluar, nah sudah jatuh talaknya. Kalau sudah dilapaskan, sudah diucapkan, maka cita-cita silahkan ya, yang bagus-bagus kita niatkan, kita programkan. Kalaupun belum kita mampu melakukannya, maka dengan angan-angan cita-cita yang bagus itu akan mendatangkan pahala. Tetapi yang dimaksud dengan angan-angan di sini yang terlarang itu adalah misalnya merasa akan panjang umur, ibadah ditunda ya, kemudian tobat ditunda karena merasa masih akan hidup, semua kebaikan-kebaikan ditunda, itu yang dilarang. Tapi kalau sifatnya cita-cita, keinginan untuk melakukan suatu program ya jangka panjang misalnya, maka itu bagus, dan ya, mudah-mudahan kita diberikan umur ya untuk mampu merealisasikannya. Nah, itu Allahu a'lam. Sangarak Malik nih, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kata hati dengan hawa nafsu. Kata hati ya artinya bisikan hati. Bisikan hati itu ada dua ya. Karena di dalam hati manusia itu sebelah kanan ada malaikat, sebelah kiri ada iblis, setan. Dan kedua-duanya punya bisikan. Bisikan malaikat namanya ilham, bisikan iblis namanya waswasah. Ya, dua-duanya bisikan. Ilham bisikan kebaikan, waswasah bisikan keburukan. Apabila kita mengikuti bisikan iblis atau setan di dalam hati ini, itulah namanya mengikuti hawa nafsu. Ya, kenapa? Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu membisikkan, mengajak kepada keburukan. Itu waswasah itu. Tetapi apabila kita mengikuti ya mulhim, nama malaikat itu, ilham itu, maka kita berada di jalan yang benar sesuai dengan syariat itu. Nah, jadi hawa nafsu adalah mengikuti bisikan ya, kata hati yang dibisikkan oleh iblis yang namanya waswasah. Sedangkan melawan hawa nafsu artinya melawan diri sendiri. Di pembahasannya wah layak deh lagu, karena memang wah lupa tenda deh. Nah, wah layak terbahas ya. Di antara penghalang kita untuk beribadah itu ya, pertama manusia, kedua ya masyarakat manusia, kemudian hawa nafsu diantaranya, kemudian setan deh. Nah, kemudian apa yang pertama? Ada ingat masih? Harta dunia pertama, dunia, kedua makhluk, tiga setan, keempat hawa nafsu. Nah, empat. Insyaallah lun tulang malik tamat saya tulang malik. Ya nak kumbe-kumbe tulang sampai najari. Nah, sampai aja. Nah, kurang lebih itu. Nah, insyaallah. Ada lain jamaah bini. Ada ke jamaah bini Malik. Pinter-pinter jemaah bini ya. Ada ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalnya arak bin sopok lingkungan atau wilayah, arak batur sugi, bangkat dalwi, kebon dalwi, aset dalwi, minta hitung-hitung bilang minggu hasil dan udah di atas puluhan juta.
belum lagi dihitung hasil sawah, hasil kebun. Lagu bilang Jumat dan nyumbang tipak masjid, sementara batur da lingkungan da luwe ya amuk kenia mangan, amuk kenia bekelambi, ada keni kerang dina kadu sembahyang. Nah, peketanan tiang IBK ginta pejulu nyumbang tipak bejekat tipak masjid atau nyumbangin batur tayak nemuk mangan nunu yak na mau ganti kerang nak kadu beribadah nunu dayet, apakah pegawaian nunu termasuk dulul amal? Baik. Kembali ke masalah zakat. Nah, berarti permasalahannya zakat nih. Artinya kewajiban harta. Setelah dia misalnya marak ibruk, berarti ini ke zakat tanaman, deh. Zakat ya padi. Misalnya bangkat luwe dengan contoh doang ibu kan, deh misal doang. Ya temaran dengan misalnya contoh, deh. Bangkat luwe berhektar-hektar sehingga sekali panen hasilnya ya banyak deh, lebih daripada 1 nisab, ya. Dimana padi itu nisabnya bisa seukuran 1 ton lah baru dia wajib. Lawahnya berhektar-hektar ya mungkin lebih lah, deh, mungkin berapa ton mungkin. Artinya dia memang pertama yang perlu kita pahami, zakat padi dia akan wajib setiap kali panen, bukan setiap tahun. Bilang terpanen padi memenuhi ya nisabnya ya 1 ton atau 1 ton lebih, ya, maka dia sudah wajib berzakat. Pilihan zakatnya ada 2, 10% dan 5%. 10% apabila padi itu tidak membutuhkan biaya, hanya mengandalkan air hujan, itu zakatnya 10%. Hendamu ton berarti timbang zakatnya. Tetapi kalau padi itu membutuhkan biaya untuk pengairan, harus dinyewa dengan beli obat dan lain sebagainya, maka zakatnya 5%. Namun damu ton berarti setengah timbang zakat, ya, zakat padinya. Kemudian mana yang lebih diutamakan, apakah tetangga yang miskin atau ke masjid? Pertama, zakat ke masjid tidak ada nas yang jelas untuk menyebutkan zakat ke masjid, ya, tidak ada nas baik dari Al-Quran, hadis ataupun pendapat ulama. Tidak ada yang mengatakan zakat itu untuk ke masjid, untuk ke ranting, untuk kemana, tidak ada, ya, karena zakat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana arahnya itu sudah ditentukan. Allah sendiri yang menjelaskan, tidak menurut pendapat ulama. Karena Allah sendiri yang menentukan zakat itu untuk siapa, Allah yang menentukan, tidak masuk di dalam ijtihad para ulama. Ya, di dalam surat At-Taubah kalau tidak salah, ayat 60. Apa bunyi ayatnya? Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, ya, 8 asnaf yang disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima zakat. Dan yang paling nomor 1 diutamakan dalam penerima zakat itu adalah lil fuqara, orang yang fakir, ya, orang fakir. Yang kedua orang miskin, ya. Apa bedanya fakir dengan miskin? Orang fakir tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan. Dia makan kalau ada yang memberikan, fakir. Kalau miskin, dia punya pekerjaan, punya penghasilan, tetapi masih belum mencukupi kebutuhannya. Dia butuhkan sebulan untuk makan, minum, ya, misalnya 3 juta, tetapi dia hanya mampu menghasilkan 1 juta. Dia masuk miskin. Dan dia diprioritaskan
diprioritaskan untuk menerima zakat. Kemudian yang lain juga mu'allab, ya. Kemudian amil yang bekerja mengumpulkan, membagikan zakat. Kemudian juga wal gharimin, orang-orang yang berhutang. Orang-orang berhutang itu dia berhak menerima zakat apabila dia berhutang untuk kebaikan, bukan berhutang untuk main judi, ya. Berhutang untuk memang kebutuhannya, dia berhak menerima zakat. Wal gharimin. Kemudian juga yang menerima zakat itu adalah fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Nah, itu pemahaman pertama ulama. Yang dimaksud fisabilillah itu adalah orang yang berangkat perang, membiayai perang, ya, untuk persiapan perang, kemudian mungkin biaya keluarga yang ditinggal perang, itu yang dimaksud dengan fisabilillah. Lagu ulama-ulama yang terakhir, nah, kata fisabilillah ini dikiaskan karena perang sudah tidak ada, yang mana berperang itu tujuannya adalah untuk membela agama Allah, maka dikiaskan ke masjid, ke pondok pesantren. Ini tujuannya sama, membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah, maka sebagian ulama mengkiaskan. Tetapi itu nomor urutan bisa dikatakan hampir terakhir, ya. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang lebih dahulukan, dahulukan fakir miskin. Apalagi tetangga dengan jauh pun didahulukan kalau dia fakir miskin, apalagi tetangga. Sehingga kata hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna bahkan tidak beriman orang dia kenyang, tetangganya menangis kelaparan, ya. Tidak sempurna, tidak dikatakan sempurna iman seseorang dia sendiri tidur dalam keadaan kenyang tetapi tetangganya menangis kelaparan, ya. Oleh karena itu zakat ini harus digalakkan untuk mensejahterakan umat Islam supaya tidak menjadi pengemis minta-minta untuk merusak citra umat Islam. Nah, itu masalah pertanyaan tadi terkait mana yang lebih dahulukan, tetangga atau ke masjid. Dahulukan tetangga fakir miskin. Wallahu a'lam. Malik. Karingah kali. Masalah zakat niki. Zakat Malik. Banyak sekarang petani penggarap sawah ini yang membeli sawah. Dia dapat gabah melebihi berton-ton, tapi dia setelah menghitung biaya dan segalanya itu ternyata rugi. Nah, di sini apakah dia wajib berzakat atau tidak? Ini banyak sekali petani yang mengatakan kok kita masih rugi, tidak bisa berzakat. Nah, ini mohon penjelasan Guru, apakah dia berzakat atau tidak? Terima kasih. Taib. Masalah zakat padi yang menjadi rumus, ya. Rumusnya zakat itu, padi itu adalah panen. Apabila dia panen, hasil panennya memenuhi nisab, tidak ada hubungannya dengan hutang piutang. Yang dilihat adalah hasil panennya saat itu. Apabila dia menghasilkan panen cukup nisabnya, maka dia wajib untuk berzakat, ya, walaupun dia masih dalam keadaan berhutang, karena yang dilihat adalah hasil panen daripada padi tersebut, ya. Nah, jadi rumus zakat itu adalah ya hasil panennya. Jadi masalah urusan itu masalah urusan lain, ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan zakat. Jadi kalau ada yang masih yang berat, nah itulah yang akan menyusahkan dia lagi karena dia menahan zakat kewajiban itu. Justru dengan mengeluarkan zakat itu akan menambah, ya, rezekinya. Karena makna zakat itu adalah an-numu, al-ulu wal irtifa'. Artinya akan berkembang, akan bertambah, akan tinggi. Maka orang-orang yang gemar, rajin mengeluarkan zakat,
maka hartanya akan bertambah, akan berkah, terus akan mengembang. Justru orang yang menahan zakat, maka bisa jadi karena kewajiban itulah yang akan menarik harta bendanya menjadi akan rusak, ya, akan hancur, akan binasa. Jadi hati-hati, keluarkan zakatnya, baru dihitung nanti masalah rugi atau tidaknya. Mudah-mudahan dengan berkat zakat itu, ya Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda insyaallah. Taib, masih ada? Masih ke? Pekih lari nanti. Pengajian tasawuf lari pekih nih. Zakat nih, Bang. Jadi menabuik ja. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.